Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa dan teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kesalahan ejaan dengan anggota kelompok saya sendiri Ayu Fitriani, Amanda Damayanti, Lia Rahmawati, dan Oktaviastri Kotrunada. Langsung saja kita memasuki ke materinya. Ada A. Pengertian ejaan. Ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Secara umum, ejaan berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Dari keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ejaan merupakan hal-hal mencakup penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Selain itu, juga tentang pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing. Selanjutnya, B. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan sendiri ada 3, yaitu landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua landasan pembakuan kosakata dan peristilah, yang ketiga alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada landasan pembakuan tata bahasa. Dengan adanya pembakuan kata tersebut, ejaan merupakan dasar yang kita gunakan dalam pelafalan, penulisan, serta penggunaan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua ada landasan pembakuan kosakata dan peristilah. Usaha pembakuan kosakata bertujuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, cepat, dan efisien dalam komunikasi. Dalam hubungan itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Dan yang ketiga ada alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya ejaan yang telah disepakati untuk suatu negara, maka kita disimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu di antara bahasa-bahasa yang ada di negara kita. Secara praktis, ejaan berfungsi untuk membantu pembaca dalam memahami dan mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Selanjutnya, perkembangan ejaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Yang kedua, ejaan Soewandi. Yang ketiga, ejaan Melindo. Yang keempat, ejaan baru atau LBK. Yang kelima, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya ada analisis kesalahan berbahasa. Menurut Henry Guntur Tarigan 1988 halaman 68 menyatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebab, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu. Menurut Ellis dalam Setyawati 2013 halaman 15 menyatakan bahwa terdapat 5 langkah kerja analisis bahasa, yaitu yang pertama, 1. Mengumpulkan sampel kesalahan, 2. Mengidentifikasi kesalahan, 3. Menjelaskan kesalahan, 4. Mengklasifikasi kesalahan, dan kelima, mengevaluasi kesalahan. Selanjutnya adalah kesalahan ejaan. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Pemakaian huruf dalam pedoman ejaan meliputi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan pemenggalan kata. Pemenggalan kata memiliki 3 ketentuan yang masing-masing sudah dipaparkan dengan jelas dan disertai contoh. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah kesalahan pemenggalan kata yang mengandung huruf diftong.
Yang pertama ada aula, dibaca aula, bukan aula. Selanjutnya adalah saudagar, dibaca saudagar, bukan saudagar. Selanjutnya adalah kesalahan pemenggalan kata berimbuhan. Yang pertama ada minuman, dibaca minuman, bukan minuman. Selanjutnya adalah meragukan, dibaca meragukan, bukan meragukan. Selanjutnya yang kedua adalah penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, Tuhan. Lalu, ada yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Selanjutnya yang kelima ada huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Selanjutnya yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkap. Yang kedelapan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Yang terakhir, yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Selanjutnya yang ketiga, penulisan huruf miring. Yang pertama ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya seperti saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, yang pertama, huruf pertama kata abad adalah A. Yang kedua, dia bukan penipu, melainkan ditipu. Nah, yang ketiga ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya seperti yang pertama, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Yang kedua, ada orang tua harus bersikap tuturi handayani terhadap anak. Yang keempat, ada ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, yang pertama ada negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Yang kedua, korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus. Selanjutnya yang keempat, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya seperti yang A, ibu percaya bahwa engkau tahu. Dan yang B, kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, kata turunan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya seperti bergeletar, dikelola, penatapan, menengok, mempermainkan. Yang ketiga ada kata ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya seperti anak-anak, mata-mata, berjalan-jalan, menulis-nulis. Yang keempat ada gabungan kata. Yang pertama unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya seperti duta besar. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya seperti anak, istri, Ali.
Yang ketiga ada gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai. Misalnya acap kali. Yang kelima ada partikel. Pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya seperti bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahannya dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga ada partikel yang berarti demi. Tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya mereka masuk ke dalam ruang satu persatu. Yang keenam ada angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Yang pertama ada bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya seperti mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua ada bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Misalnya seperti 50 siswa kelas 6 lulus ujian. Yang ketiga ada angka yang menunjukkan bilangan utuh terbesar dapat dieja sebagai supaya lebih mudah dibaca. Misalnya seperti perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Yang keempat ada angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Yang B satuan waktu, C nilai uang, yang D jumlah. Kesalahan ejaan yang kelima ada penulisan unsur serapan. Kini bahasa Indonesia memiliki banyak unsur serapan dari bahasa lain. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur peminjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan besar. Yang pertama, unsur pinjaman belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Materi yang terakhir adalah mengenai pemakaian tanda baca. Terdapat 15 tanda baca yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 15 tanda baca tersebut yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyikat atau apostrof. Sebagai contoh, pemakaian tanda baca koma yang dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan seperti berikut. Saya membeli wortel, koma, mentimun, koma, dan bayam, titik. Kesalahan sering terjadi pada penambahan tanda koma di belakang kata mentimun. Jadi, sering hanya dituliskan, saya membeli wortel, koma, mentimun, dan bayam, titik. Simpulan dari materi analisis kesalahan ejaan adalah secara umum, ejaan berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi pula dengan tanda baca. Dari keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ejaan merupakan hal-hal mencakup penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Selain itu, juga tentang pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing.
Bentuk kesalahan ejaan dibedakan menjadi beberapa aspek, yaitu kesalahan pada tataran pemakaian huruf, penulisan huruf kapital, dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Sekian pemaparan materi mengenai analisis kesalahan ejaan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaannya. Terima kasih.